Halo, Assalamualaikum. Selamat datang di channel Binita. Kita belajar fisika sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Siswa-siswi SMP di Ponegoro 1 yang Ibu cintai dan Ibu banggakan. Tipo Yas. Oke, kita mulai bab 1 di fisika kelas 7, yaitu tentang objek IPA dan pengamatannya. Sebelum kita membahas materi ini lebih dalam, di sini adalah peta konsep materi yang akan kita pelajari. Kita akan belajar tentang IPA dan penyelidikan ilmiah, kemudian pengukuran, lalu ada besaran dan satuan. Di besaran dan satuan, kita akan membahas satuan baku, satuan tak baku, besaran pokok, dan besaran turunan. Oke, lanjut. Kalau kalian melihat gambar ini, apa yang ada di pikiran kalian? Bu, ini gambar lagi di taman safari. Iya, benar. Bu, ini ada interaksi antara hewan dan manusia. Iya, benar. Di sini ada interaksi antara hewan dan manusia. Jadi manusianya memberi makan ke hewan, kemudian hewannya makan makanan yang dikasih dari manusianya. Lalu ada apa lagi di sini? Di sini ada mobil, ada truk, ada pohon, ada tanaman, ada batuan. Nah, semua ini adalah objek-objek yang dipelajari di IPA. Lalu IPA itu apa? IPA adalah ilmu yang mempelajari tentang segala sesuatu yang ada di alam sekitar kita, serta interaksi satu sama lain. Seperti ini. Di sini interaksi satu sama lain, iya kan? Ada interaksi antara hewan dan manusia. Lalu segala sesuatu yang ada di alam sekitar kita. Seperti gambar di sini, ada makhluk hidup, hewan, tumbuhan, kemudian ada manusia. Makhluk tak hidup atau benda matinya ada apa aja? Di sini ada mobil, ada batu, ada truk, ada jalanan, kemudian ada cahaya matahari. Nah, makhluk hidup dan makhluk tak hidup itu adalah objek yang dipelajari di IPA. Memangnya objek-objek di IPA apa aja? Nah, objek IPA itu terbagi menjadi 4. Yang pertama, fisika. Fisika itu adalah ilmu yang mempelajari tentang fenomena alam dan penyebab fenomena tersebut dapat terjadi. Berikutnya, ada biologi. Biologi itu ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup yang ada di alam. Lalu ada kimia. Kimia itu adalah ilmu yang mempelajari tentang penyusun dan perubahan zat. Selanjutnya ada astronomi dan geologi. Ilmu yang mempelajari tentang lapisan batuan dan benda-benda langit. Tapi fokus kita di sini adalah tentang fisikanya. Selanjutnya, langkah penyelidikan ilmiah. Di sini Ibu hanya menjelaskan 3 langkah utamanya. Yang pertama itu mengamati. Mengamati seperti apa? Jadi mengamati yaitu melakukan pengumpulan data tentang objek yang diamati. Misalnya kita ngambil judul tentang kenapa roti yang didiamkan berhari-hari itu bisa berjamur? Berarti kalian kumpulkan nih data-data yang mempengaruhi kenapa rotinya bisa berjamur. Lalu, tahap berikutnya apa? Tahap berikutnya adalah inferensi. Apa itu inferensi? Inferensi yaitu menemukan hubungan antara objek yang diamati dan membuat dugaan sementara. Dugaan sementara nama lainnya itu hipotesa. Jadi, kayak kasus yang tadi, misalnya, setelah kalian mengumpulkan data, kalian hubungkan. Oh, pertama, kenapa roti bisa berjamur? Mungkin yang pertama karena ada pengaruh kelembapan udaranya. Cari faktor apa lagi? Di sini kalian hubungkan. Nah, setelah kalian hubungkan, kalian buat hipotesa. Tahap terakhir adalah, tahap berikutnya adalah komunikasi, yaitu mengomunikasikan tentang hasil yang diperoleh dari proses penyelidikan. Di sini, setelah kalian membuat dugaan sementara,
kalian cari nih kebenarannya. Kalian hubungkan faktor-faktornya. Setelah itu kalian publish, kalian informasikan, kalian kasih tahu ke orang-orang. Kasih tahunya ini bisa dengan buatan grafik ataupun yang lain. Tuh. Selanjutnya, kita akan belajar tentang pengukuran. Seperti gambar yang ini. Di gambar ini terlihat seorang sedang mengukur lebar atau panjang sebuah papan. Lalu, pengukuran itu apa? Pengukuran itu adalah membandingkan sesuatu yang diukur dengan alat ukur yang digunakan sebagai satuannya. Kalau kalian mengukur lebar papan ini, nanti kan hasil akhirnya adalah panjang atau lebar papan adalah 5 cm. Panjang papan 5 cm, lebar papan 10 cm. Itu kan hasil pengukuran ya. Berarti di pengukuran akan menghasilkan besaran dan satuan. Apalagi nih besaran dan satuan? Kita bahas berikutnya. Besaran adalah hasil pengukuran yang dinyatakan dengan angka. Sedangkan satuannya itu acuan yang digunakan sebagai pembanding dalam pengukuran. Contoh-contohnya gimana? Nah, contohnya misalnya, Andi diminta ayahnya untuk mengukur panjang meja. Dari hasil pengukuran Andi diperoleh panjang meja 2 meter. Di sini panjang meja 2 meter. Kan besaran itu hasil pengukuran yang dinyatakan dengan angka. Berarti 2 adalah hasil atau nilai besarannya. Lalu yang besaran yang mana, satuan yang mana? Oke, yang besaran adalah panjang. Kemudian 2 itu nilai besaran. Meter itu adalah satuannya. Contoh lagi, misalnya kamu melakukan pengukuran diameter sebuah tongkat, diperoleh hasil pengukuran diameternya itu adalah 2,5 cm. Berarti di sini 2,5 itu adalah nilai besaran, diameter itu besaran, kemudian cm adalah satuannya. Oke, selanjutnya masih tentang besaran dan satuan. Di sini ada satuan yang terbagi menjadi 2. Ada satuan baku dan satuan tidak baku. Apa bedanya antara satuan baku dan satuan tidak baku? Jadi, kalau satuan baku itu adalah satuan yang digunakan secara internasional dan digunakan oleh seluruh negara. Contohnya meter, kilogram, second, sentimeter. Di sini kamu mau ke Jerman, mau ke Belanda, mau ke Australia, pakai satuan ini hasilnya akan sama. Lalu satuan tidak baku. Apa itu satuan tidak baku? Satuan tidak baku itu adalah satuan yang tidak diakui secara internasional. Karena kalau digunakan, hasil pengukurannya itu akan berbeda-beda. Jadi satuan ini tidak diakui secara internasional dan hanya digunakan di daerah atau negara tertentu. Contohnya ada jengkal, depa, hasta, langkah, kaki, tombak. Kenapa sih satuan-satuan ini tuh nggak diakuin secara internasional? Karena kita lihat di sini. Pertama ini adalah jengkal. Lalu ini. Gambar ini kalau kalian ukur dari ujung jari sampai ke siku namanya 1 hasta. Selanjutnya ini. Gambar yang terakhir kalau kalian merentangkan tangan kalian dari ujung tangan kanan sampai ujung tangan kiri itu namanya depa. Oke, di sini kalau misalnya ibu meminta anak umur 5 tahun dan pria yang dewasa umur 20 tahunan untuk mengukur panjang meja dengan jengkal, otomatis hasil pengukurannya berbeda kan? Karena jengkal tangan anak kecil dan jengkal tangan anak dewasa, orang dewasa itu berbeda lebarnya, gitu. Selanjutnya kita belajar tentang
besaran pokok dalam satuan SI. SI itu adalah sistem internasional. Nah, besaran pokok itu apa? Besaran pokok adalah besaran yang sudah ditetapkan terlebih dahulu dan tidak diturunkan dari besaran yang lain. Di sini besarannya sudah ditetapkan oleh para fisikawan-fisikawan terdahulu. Ada apa aja? Di sini ada 7 besaran pokok. Nah, ketujuhnya ini kalian harus pahamin nih. Ada panjang, satuannya meter, lambangnya itu M kecil. Massa, satuannya kilogram, lambangnya kg. Waktu, satuannya second, lambangnya S kecil. Suhu, satuannya Kelvin, lambangnya K kapital. Kuat arus, ampere satuannya, lambangnya A kapital. Jumlah molekul zat, satuannya mol, lambangnya mol. Intensitas cahaya, satuannya kandela, lambangnya CD. Ketujuh satuan ini dan besaran ini pokoknya wajib kalian hafal. Lambang-lambangnya juga. Kenapa di sini Bu bilang wajib? Supaya untuk kedepannya kalian lebih mudah dalam mempelajari gitu. Terutama panjang, massa, waktu, suhu, kuat arus. Terutama 5 item ini. Itu wajib kalian tahu satuan dan lambangnya. Selanjutnya, kita belajar tentang alat ukur yang digunakan untuk mengukur besaran panjang, besaran massa, besaran waktu, dan besaran suhu. Oke, kalau panjang kita menggunakan alat mistar atau penggaris, kemudian jangka sorong, lalu ada micrometer probe. Mungkin di sini agak asing untuk kalian adalah jangka sorong dan micrometer probe. Berikutnya ada besaran massa. Nah, massa, alat ukurnya itu biasanya kalau di rumah kita pakainya timbangan. Timbangan itu adalah nama lain dari neraca. Kalau di lab, kita biasanya menggunakan neraca Ohaus, kemudian neraca Ohaus sama lengan, neraca Ohaus 4 lengan, neraca pegas, dan neraca digital. Lalu ada besaran waktu. Kalau waktu, kita menggunakan alat ukurnya itu jam, arloji, dan stopwatch. Biasanya guru olahraga nih yang pakai stopwatch. Selanjutnya ada besaran suhu. Kalau suhu kita menggunakan termometer. Oke, untuk pertemuan hari ini materinya sampai sini dulu. Jadi kalian silahkan mencatat dari awal sampai materi sini. Di pertemuan berikutnya, kita akan belajar tentang satuan SI untuk satuan pokok panjang. Jadi kita akan belajar tentang konversi satuan panjang. Misalnya 6 km berapa meter? 7,5 hektometer berapa sentimeter gitu. Bu, kok ini kayak SD? Ya, kita review lagi materi di SD karena konversi satuan ini dasar yang kita gunakan untuk pelajaran fisika di selanjutnya. Lalu kita belajar konversi juga untuk satuan pokok waktu. Selanjutnya satuan pokok massa. Misal 5 kg berapa gram? 1 ton berapa kilogram? Di sini ada 1000 kg. Misalnya 4,5 ton berapa kuintal? 1 dekagram berapa gram gitu. Nanti di pertemuan berikutnya kita belajar konversi itu. Selanjutnya kita akan belajar tentang besaran turunan. Jadi kalian sudah boleh membaca buku paket kalian halaman 15 tentang besaran turunan. Nah, pertemuan kita untuk hari ini Ibu cukupkan. Semoga ilmunya bermanfaat. Jangan lupa dicatat materinya. Bye-bye.